Sobat Budayantara, bahas soal keris emang bikin kangen dengan masa lampau. Tentunya ada perbedaan era keris masa kerajaan Majapahit dan kerajaan Mataram Islam. Nah, bagi Sobat Budayantara, bedanya keris Majapahit sama Mataram Islam tuh bisa dari tangguh. Majapahit abad ke-14 bila cenderung ramping, tipis tapi kuat, pamor alami dan halus, kesan kerjaan tegas, bersih, fungsional sekaligus status bangsawan. Catatan era ini kebaca di negara Ketagama tahun 1365 Masehi. Konteks kejayaan istana tempat seni keris berkembang. Masuk Mataram Islam abad 16-17, garap makin serasi / demes, muncul standar keraton / Yogya Solo, detail ricikan lebih tertata, beberapa ornamen khas misal Pudaksa Tegal, baru populer periode Mataram Surakarta. Ciri khas Empu Majapahit, orientasi ketangguhan bahan dan pamor tempa, dan ciri khas Mataram, empu keraton bikin pakem dapur lebih baku dan estetik istana makin dominan. Intinya Majapahit sama dengan tenaga dan kejayaan awal, Mataram sama dengan pakem keraton dan estetika halus. Sobat Budayantara, kali ini kita bahas para empu legendaris yang bikin keris di zaman Majapahit dan Mataram Islam, lengkap sama hasil karyanya. Di era Majapahit, Empu Ki Jigja bikin keris dengan bilah sedang tapi kekar dan luwes, pamor ngarat bakung atau warna kehijauan teletong. Kerisnya sakti dan estetis banget. Empu Modin alias Empu Bekel Jati dari Tuban. Kerisnya tebal, lebar, tampak mentah dengan pamor seperti wos wutah atau ngulit semangka. Sering berbentuk lurus atau luk kemba. Empu Supo Mandrangi alias Empu Pangeran Sedayu. Terkenal selain membuat Kiai Sengkelat, juga keris Kiai Carubuk dan keris Kiai Naga Sasra yang terkenal dalam legenda Majapahit. Ki Nom, putra Supo Mandrangi, di era transisi ke Mataram. Hasil karyanya syarat ornamen emas seperti serasah emas, serta model tris naga sasra dengan hiasan ganja dan emas, dianugerahi gelar Pangeran Sendang. Di era Mataram Islam, masa Sultan Agung digelar Pakelun. Peristiwa pengumpulan 800 empu dari seluruh Jawa untuk bikin senjata perang. Di antaranya ada Ki Tepas, Semarang, Ki Salatea, Tuban, Ki Mayi, Jawa Barat, Ki Legi, keturunan Ki Supogati dari Majapahit, Empu Gede, anak Empu Cublak dari Pajang, Empu Luwing, Semarang, keturunan Empu Ki Koso Madura, Ki Guling, Mataram, Ki Ancer, Kalianjir, Ki Tundung, Kudus, Joko Supo II. Jadi pimpinan empu diberi gelar Pangeran Sendang. Keris Margopati atau keris Kumboyono milik Amangkurat I 1646-1677, keris legendaris di era Mataram Islam. Konon digunakan untuk mengeksekusi para kiai dan santri.
Budayantara. Untuk kalian yang tahu literasi soal keris, dimohon sumbangsinya di kolom komentar agar kita dapat banyak rujukan valid data. Untuk yang pengen dibahas kerisnya bisa komen di bawah. Kontribusi Anda selangkah lebih maju untuk menjadi agen budaya Nusantara agar dikenal dunia.